Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 3 Juli 2022. Tentunya serangkaian berita terpilih selama sepekan akan kami hadirkan ke hadapan Anda selama 1 jam ke depan. Bersama Syalanti Rizni, kita ikuti berita selengkapnya. Ya pemirsa, mengalami Lintas Banua Sepekan kali ini, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan menyatakan 3 daerah di Provinsi Kalimantan Selatan sempat terpapar penyakit mulut dan kuku kepada hewan ternak jenis sapi. Namun usai pengawasan secara intensif, kini hanya 2 daerah saja yang masih terpapar dan tentunya terus dilakukan upaya pengobatan serta pemantauan secara ketat. Sementara itu pemirsa, Paman Birin mengingatkan kepada pihak terkait agar terus meningkatkan kewaspadaan terhadap meluasnya penyebaran wabah PMK di Kalsel, dikarenakan termasuk salah satu dari 19 provinsi yang tertular. Di Kalimantan Selatan masih ada daerah hewan ternak sapi terpapar penyakit mulut dan kuku PMK. Ini seperti diakui langsung Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan, Suparmi. Menurut Suparmi, sebelumnya tercatat sejumlah hewan ternak jenis sapi di 3 kabupaten di Kalimantan Selatan sempat terpapar penyakit tersebut. Namun kini tersisa 2 kabupaten yang belum sepenuhnya terbebas dari penyakit pada hewan jenis ternak tersebut. Adapun 3 daerah yang hewan jenis ternak sapinya sempat terpapar PMK di Kalimantan Selatan adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, dan Tanah Laut. Namun dari 3 daerah itu, Kabupaten Hulu Sungai Utara berhasil bebas dari penyakit PMK setelah hewan ternak jenis sapi yang terpapar dinyatakan sembuh. Sedangkan untuk yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Tanah Laut masih dalam proses penyembuhan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang pertama, kami sudah membentuk posko ada di Dinas Perkebunan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, dan kami juga sudah menghimbau kabupaten kota untuk membentuk posko yang serupa. Kedua, kami juga sudah melakukan pengendalian, melakukan pengobatan, pemberian vitamin. Ternak yang terjangkit juga tidak boleh keluar dari daerahnya atau kami isolasi mandiri. Kita melakukan pengetatan pengawasan lalu lintas. Kita juga melakukan surveillance dibantu oleh Balai Veteriner Banjarbaru, pengawasan lalu lintas dibantu oleh Balai Karantina Pertanian kelas 1 Banjarmasin untuk lintas udara dan laut, dan untuk lintas daratan kita sudah mengaktifkan 4 checkpoint kami yang ada di daerah perbatasan antara Kalsel dengan Kalteng. Untuk diketahui, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah membentuk satuan tugas Satgas Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku untuk mengantisipasi merebaknya penyakit tersebut. Satgas terdiri dari unsur perkebunan dan peternakan, balai veteriner, dan pihak kepolisian itu bertugas memantau secara rutin kondisi hewan ternak sapi di seluruh daerah di Kalimantan Selatan. Apabila ada hewan ternak sapi terindikasi terpapar PMK, akan langsung diberikan tindakan pengobatan secara intensif. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Noor menyampaikan harapan yang besar agar Banua menjadi zona bebas penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Ini disampaikan Paman Birin saat memimpin langsung gelar apel siaga menghadapi bencana asap akibat kebakaran lahan dan hutan, dan apel kesiapsiagaan penanganan penyakit mulut dan kuku di halaman kantor Setda Provinsi Kalimantan Selatan pada Senin pagi. Dilaksanakan pula pelepasan tim pengawas hewan kurban Provinsi Kalimantan Selatan yang akan bertugas melakukan pengawasan terhadap hewan kurban bersama dengan tim pengawas Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Paman Birin mengingatkan agar terus meningkatkan kewaspadaan terhadap meluasnya penyebaran wabah PMK di Kalsel. Kita tidak boleh lengah, kita harus tetap waspada, tetap siaga, dan siap bergerak cepat jika terjadi kasus PMK di wilayah manapun di Banua kita tercinta. Saya minta posko dan gugus tugas penanganan PMK yang dibentuk
bisa berfungsi secara maksimal. Lakukan pengawasan dan pengetatan lalu lintas hewan rentan PMK seperti sapi, kambing, dan kerbau. Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi, menyebutkan vaksin PMK tahap pertama dari Kementerian Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan mencapai alokasi 4.200 dosis hingga 26 Juni 2022. Capaian vaksinasi sudah mencapai 75,55%. Dari alokasi 4.200 sudah terrealisasi 75,55%, 3.173 sudah tervaksinasi. Di daerah mana Bu yang divaksin itu Bu? Untuk kabupaten ya kami sebutkan yaitu Tanah Laut, Banjarbaru, Tapin, HSS, HST, HSU, Balangan, Tabalong, Tanah Bumbu, Kota Baru. Dari 13 kabupaten kota hanya Banjarmasin, karena Banjarmasin hanya daerah transit ternak langsung dipotong sehingga kita tidak melakukan vaksinasi PMK di wilayah Kota Banjarmasin. Yang paling tinggi capaiannya di mana nih Bu? Capaian yang paling tinggi hampir merata serentak semuanya, kecuali Tanah Laut yang memang dimulai hari ini sampai dengan Pemprov Kalimantan Selatan akan memastikan dan melindungi masyarakat bahwa hewan kurban yang dibeli masyarakat bebas dari PMK, serta hewan yang sembuh dari PMK aman untuk dikonsumsi. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, mendekati Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, harga hewan kurban jenis kambing di Kota Banjarmasin terus mengalami kenaikan. Bahkan untuk hewan kambing berukuran besar harganya sudah mencapai di kisaran 4 juta lebih. Di samping itu pemirsa, Bupati HSS Haji Ahmad Fikri didampingi oleh Wakil Bupati dan Kepala Dinas Pertanian meninjau sejumlah usaha peternakan sapi di wilayahnya. Mendekati tibanya Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, harga hewan kurban jenis kambing terus mengalami lonjakan harga. Pantauan Banjar TV di salah satu penjual kambing di kawasan Antasan Kecil Barat atau kawasan Kampung Arab, Kelurahan Pasar Lama, Banjarmasin Tengah, rata-rata harga kambing sudah mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun lalu. Menurut Arido Mubarak, kambing yang dijualnya ini harganya cukup bervariasi tergantung besar kecilnya hewan kurban tersebut, mulai dari harga 3,5 juta sampai 4 juta lebih. Kendati demikian, harga itu diperkirakan akan terus mengalami kenaikan lantaran stoknya terbatas dan hanya memasok kambing lokal, sementara untuk kambing dari Pulau Jawa tahun ini tidak ada kiriman. Ada 3,5, ada pun kurang pada 3,5, 3,4 juga ada. Jadi kita nggak mau harga itu ada rupa ada harga. Jadi bervariasi Om ya di sini ya. Bervariasi itu kan kita ambil di gunung untuk sekarang ini kan supaya kita meringankan masyarakat, bukan kita ambil untung besar. Jadi nggak ada. Kita dagang harian bukan dagang tahunan itu aja. 4 juta tadi yang kayak apa Om? Kalau 4 juta itu yang besar Om ya sudah ya? Yang besar sedikit gini ya. 42, ini 4 juta. Oh iya. 4 juta, 42 lah. Iya. Ini kambing lokal apa kambing dari Jawa? Bukan, nggak ada kambing dari Jawa. Dari mana ada dari Jawa? Kan bibitnya kan dulunya. Jadi kan kambing lokal namanya. Sebutannya kan lokal. Dari Kalsel aja Pak ya? Kalsel khusus kan. Kalsel. Ya kita dapat berapa? 5-10 kita bawa pulang. Kadang 15 bawa. Lebih jauh, Ari menambahkan, kendati harganya terus mengalami kenaikan, tak berpengaruh pada penjualan dan sejauh ini juga sudah banyak yang pesan atau permintaan dari masyarakat Kota Banjarmasin yang ingin berkurban maupun pelanggan untuk acara akikah. Muhail, Banjar TV. Peninjauan kali ini terkait antisipasi masuknya penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK, juga untuk memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan sehat, serta sudah memenuhi persyaratan untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha. Bupati HSS bersama rombongan menyambangi usaha peternakan sapi milik Fauzan di Desa Kapuh, Kecamatan Simpur, kemudian berlanjut ke beberapa usaha peternakan lainnya, seperti milik Japar di Tabihi Padang Batu, milik Reja di Desa Parincahan Kandangan, milik Harjoko di Kelurahan Kandangan Barat, serta peternakan sapi milik Ibu Nurdiah di Amawang Kiri Kandangan.
Bupati HSS Ahmad Fikri menyatakan ketersediaan sapi kurban yang diperlukan masyarakat Hulu Sungai Selatan bisa dinyatakan cukup dan kondisi kesehatannya juga baik. Para dokter hewan juga tidak menemukan ada hewan ternak yang mengarah ke penyakit mulut dan kuku. Pastikan saja bahwa hewan-hewan yang akan didistribusikan pada saat hari korban itu sudah lebih sehat. Bagi dikhawatirkan pemerintah dengan penyakit mulut dan kuku. Jadi kita punya tenaga kesehatan hewan. Jadi kita minta nanti mereka secara rutin melakukan pemeriksaan, dalam didistribusikan, diperiksa, nanti setelah mereka dipotong juga diperiksa. Sekaligus kita edukasi masyarakat ya. Pada saat memelihara hewan-hewan korban ini harus mematuhi prokesnya terhadap makanannya dan lain-lain. Ini besar-besar ada limusin dan lain-lain. Ketersediaan hewan kurban di wilayah ini mencapai 542 ekor. Tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat yang ingin berkurban. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga berpesan sebelum melakukan pemotongan hewan kurban, masyarakat diminta melapor terlebih dahulu ke Dinas Pertanian agar petugas kesehatan hewan dapat melakukan pemeriksaan hewan ternak tersebut. Abdiansyah Kanangan melaporkan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sudah hampir 1 bulan ini harga telur ayam ras di sejumlah pasar tradisional di Kota Banjarmasin terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari sebelumnya di harga 20 ribuan, kini sudah mencapai 27 hingga 30 ribu rupiah per kilonya. Harga kebutuhan pokok seperti halnya telur ayam ras dan telur bebek di sejumlah pasar tradisional terus mengalami kenaikan yang signifikan. Pantauan Banjar TV di pasar tradisional Kesatrian Banjarmasin pada Jumat 1 Juli 2022, harga telur ayam ras rata-rata dijual di kisaran Rp29.000 per kilo. Padahal sebelumnya atau usai lebaran tadi, harga telur masih relatif stabil, yakni di kisaran harga Rp26.000 hingga Rp27.000 per kilo. Para pedagang menduga naiknya harga telur ini dipicu karena naiknya harga pakan ternak, sehingga berdampak terhadap harga telur itu sendiri. Telur sekarang 29 sekilo, bertahan. Oh, bertahan mas. Iya. Kalau normalnya berapa? Kalau normalnya biasanya aja 27-an, kan 26 itu normal. Berarti ini dalam kondisi mahal ya Pak Haji? Ini kondisi mahal. Sudah berapa bulan Pak Haji? Ini sudah hampir sebulan lebihnya yang mahalnya. Dari mau lebaran nah sampai ini. Jadi faktor apa nih Pak Haji? Ini katanya tuh ada sedikit pakannya naik ya. Oh, jadi berdampak. Selain telur ayam ras, pedagang mengaku kenaikan yang cukup drastis juga terjadi pada telur bebek, baik yang berasal dari Pulau Jawa maupun lokal. Harga telur bebek saat ini rata-rata dijual di kisaran harga Rp2.500 sampai Rp3.500 per biji, dari sebelumnya hanya di harga Rp2.000 sampai Rp2.500 per biji. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, selanjutnya Gubernur Sabirinor memimpin apel siaga bencana asap akibat Karhutla 2022 di halaman Setdaprop Kota Banjarbaru. Sebelumnya pemirsa, Gubernur telah menetapkan status Kalsel dalam siaga Karhutla tahun 2022. Semua pihak diminta berperan aktif dalam mencegah pemicu timbulnya kebakaran hutan dan lahan, baik dengan cara penyuluhan, kampanye, sosialisasi, dan penegakan hukum. Pemprov Kalsel sudah menetapkan status siaga kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai 15 Juni hingga 15 November 2022 sebagai tindak lanjut rilis BMKG yang menyebutkan bahwa musim kemarau terjadi mulai bulan Juli dan puncaknya pada Agustus mendatang. Dalam amanatnya, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan dampaknya bukan hanya menimbulkan permasalahan lingkungan, tetapi juga mengakibatkan gangguan kesehatan, hambatan transportasi, serta kerusakan lingkungan. Semua pihak diminta berperan aktif dalam mencegah pemicu timbulnya kebakaran hutan dan lahan, baik dengan cara penyuluhan, kampanye sosialisasi, dan penegakan hukum. Berkaitan dengan bencana kabut asap akibat Karhutla, saya ingin mengingatkan bahwa bencana ini merupakan ancaman yang serius bagi kehidupan kita dan hampir terjadi setiap tahun di benua kita. Bila hutan dan lahan terbakar, dampaknya bukan hanya menimbulkan permasalahan lingkungan, tetapi
juga mengakibatkan gangguan kesehatan, hambatan transportasi, serta kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, semua pihak harus berperan aktif dalam mencegah pemicu timbulnya kebakaran hutan dan lahan, baik dengan cara penyuluhan, kampanye, sosialisasi, dan penegakan hukum. Di samping itu, kita juga harus memastikan kekuatan pasukan dan keterampilan dalam penggunaan alat untuk penanggulangan. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Sahrudin, menyebutkan, sampai saat ini sudah ada 3 kabupaten kota yang ditetapkan berstatus siaga, yakni Kabupaten Tapin, Barito Kuala, dan Kota Banjarbaru. Ada 3 kabupaten kota yang sudah menetapkan status siaga kebakaran hutan lahan. Itu Kabupaten Tapin, kemudian Kota Banjarbaru, dan Barito Kuala. Dan juga nih, mudah-mudahan dalam sehari 2 atau minggu ini ada kabupaten kota yang menyusul untuk menetapkan status siaga. Ada di rangkaian itu kita pemerintah provinsi menetapkan status siaga per tanggal 15 Juni sampai dengan 15 November 2022 dengan dasar 3 kabupaten kota yang sudah menetapkan status. Apel siap siaga ini juga menampilkan atraksi pemadaman karhutla oleh TRC BPBD, relawan serta TNI Polri, di mana ada lebih 1.000 personel disiapkan dalam penanganan karhutla Kalsel 2022. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, sesaat lagi akan kita simak bersama. RSUD Ulin Banjarmasin menggelar forum konsultasi publik. Tetaplah bersama kami.